Ya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini. Kemarin saya kasih tugas nggak ya? Saya, Kalau nggak salah kemarin ada ya saya Pak. kasih tugas kan ya? Ada yang masih ingat Iya. tugasnya apa nggak? Ada yang sudah ngerjain nggak? Biasanya buat Buat bagian himpunan gitu Pak. buat bagian himpunan kan ya untuk membuktikan apakah himpunan bagian yang mungkin dari suatu himpunan itu dari 2 pangkat n dengan n adalah jumlah dari anggotanya. Sudah ini Ya Pak. belum? Sudah dikerjakan? Udah Pak. Oke. Ini bisa ditunjukkan di layar nggak hasil pekerjaannya? Siapa yang mau Siapa? menunjukkan hasil pekerjaannya? Coba tolong di share screen hasil pekerjaannya sambil diterangkan. Irsan atau Huda silakan. Bentar ke saya Pak. Boleh ya. Screen gimana Pak? Share screen membagikan layar. Di Heeh. Tapi sebentar, yang dikerjakan lewat buku Pak. buku. Nah, kan kemarin saya bilang kalau misalkan Ya. sudah dikerjakan di buku tolong difoto kemudian dikirimkan ke grup ya. Kalau Bentar misalkan Pak. nggak bisa, coba kerjakan di layar aja deh. Tolong dibuktikan. Misalkan anggota himpunannya ada 3. Silakan. Nah, Bisa? ada itunya Pak, gak ada. Layar itunya bisa nggak? Bisa di layar nggak? Bisa coret-coret di layar nggak? Enggak Pak, nggak Nggak, bisa. nggak bisa. Iya Gimana Pak. caranya ini ya? Hmm, sebentar. Kalau misalkan memang nggak bisa, nanti ini ya, nanti dikirimkan saja tugasnya di grup. Oke, kalau gitu kita lanjutkan kuliahnya aja. Hari ini saya jam 10 harus pergi, jadi insya Allah kita nggak terlalu lama. Kita lanjutkan dengan operasi himpunan. Nah, ini materinya juga masih sama. Ini masih kelihatan layarnya? Kelihatan Pak. Oke, kalau saya geser kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, bagus. Makasih. Baik, kita lanjutkan kuliah minggu lalu ya. Masih tentang himpunan. Ini tambahan sedikit. Jadi operasi yang bisa kita lakukan pada himpunan. Yang pertama adalah union atau gabungan. Yang kedua intersection atau irisan. Yang ketiga adalah komplement atau pelengkap. Yang keempat adalah difference atau pembeda. Dan yang kelima adalah cardinality of union atau kardinalitas dari gabungan. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih dulu, ada 5 istilah baru. Ada yang masih ingat atau tidak dengan arti dari kardinalitas? Dari pelajaran minggu lalu ada yang ingat? Coba Irsan. Ingat cardinality? Ayo tolong dijawab. Eh, setelah itu Pak, Gimana? sebuah bilangan menunjukkan kuantitas gitu Pak. Menyatakan apa? Maaf. Menunjukkan sebuah bilangan kuantitas Bilangan kuantitas. Oke, bilangan kuantitas itu artinya apa? seperti Apa itu eh, artinya? Apa artinya bilangan kuantitas? dengan Ya udah nggak apa-apa. Makasih Irsan. Huda, ayo apa itu kardinalitas? ya Pak. Huda? Huda? Lupa Pak. Iya, oke bagus nggak apa-apa. Kalau lupa bilang lupa. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Nah, itu yang ingin saya ajarkan juga sebagai kalian, kepada kalian nanti sebagai calon engineer. Kalau misalkan memang kalian nggak bisa atau nggak tahu, tidak apa-apa, bilang saja. Tapi itu kalau kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, ya.
Makasih Irsan, makasih Huda. Nah, jadi yang disebut oleh kardinalitas itu artinya adalah menyatakan jumlah dari satu himpunan. Misalkan himpunan kita sekarang, himpunan peserta kelas matematika diskrit. Ada berapa anggotanya? Ada siapa aja? Ada saya, ada Huda, ada Irsan. Kardinalitasnya berapa? 3, karena peserta kuliahnya 3 orang. Seperti itu. Nanti kalau misalkan Siat datang, ya karena pesertanya jadi 4 orang, anggota himpunan jadi 4, maka kardinalitasnya jadi 4. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah union atau gabungan. Lambangnya itu ditunjukkan dengan ini. Ditunjukkan dengan huruf U. U. Ya, bukan U juga sih, sebenarnya dia agak lebar, tapi akhirnya juga seperti huruf U. U ini menyatakan dari union. Kita menggunakan huruf U ini untuk menyatakan gabungan dari himpunan A dan B. Bentuknya A, bacanya union, B. A union B. Kalau misalkan kita punya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Kemudian kita punya himpunan B, anggotanya 3, 4, 5. Kalau kita lakukan operasi union atau gabungan, maka yang kembar ini jadi 1. Menjadi 1, 2, 3, 4, 5. A union B dinyatakan dalam gambar seperti ini yang diarsir. Yang diarsir itu merupakan A union B. Kalau A saja itu 1, 2, 3. Kalau B itu 3, 4, 5. Tapi kalau A gabungan B atau A union B menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Coba ini sudah dipahami atau mau dikasih contoh? Udah Irsan? Contoh aja Pak, contoh. Boleh. Oke, Kasih mari contoh. kita mengerjakan bersama. Ini layar putihnya kelihatan whiteboardnya? Lihat Pak. Oke, Kelihatan. misalkan kita punya himpunan A. Himpunan A anggotanya adalah 10, 20, 30. Kemudian himpunan B anggotanya adalah 30, 50, 40. Ya karena saya iseng saya kasih 10 lagi. Kalau misalkan kita gambarkan, maka kita bikin himpunan A dulu. Yang bakal teriris taruh di tengah. Kemudian ada 20-nya di sini. Nah, bikinnya begini ya. Di sini ada 40 dan 50. Kalau misalkan kita ya, kalau misalkan kita bilang himpunan A saja, maka yang kita tandai adalah ini, 10, 20, 30. Kalau kita bicara himpunan B, maka ini 10, 30, 40, 50. Tapi karena kita bicara ingin menyatakan A union B, maka kedua himpunan ini digabungkan menjadi gimana Huda? Apa saja 10 anggotanya? sampai 50. 10 sampai 50. sampai 50. Berarti ada angka apa saja yang tidak disebutkan 2 kali? 30. Dan 10 sama 30. benar sekali seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara A himpunan B, maka yang kita sebut A himpunan B adalah gabungan dari A dan B, tapi yang kembarnya dikurangi. Oke? Paham? Ada yang masih belum paham? Irsan, mau dikasih contoh lagi? Irsan, udah? Gimana? Pak yang sejajar itu, Pak yang sejajar kenapa 10 sama 30 gak 30 doang? Karena 10-nya sejajar sama 20. jadi begini, yang namanya sejajar itu di mana? Yang di grafik di bawah ini maksudmu?
Yang di grafik ini. 10 sejajar sama 20, yang 30 sendiri di tengah. Yang mana? Yang 30 sendiri di tengah, yang 10 Heeh, yang termasuk barisan kiri, ini. Oh jadi gitu. 10 sama 20 yang A. Nih, soalnya pada himpunan B ada angka 10-nya meskipun saya taruh di akhir. Oh iya, 10-nya Ya. itu dipilih belakang, jadi gak kelihatan. Ya, makanya nanti teliti ya. Jadi 10 ini dengan 10 ini sama, makanya 10 dan 30-nya di tengah. Seperti itu. Oke, terima kasih Huda. Irsan, ada pertanyaan? Cukup, Pak, cukup. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Gitu. Mana tadi? Nah, udah kalau ini sudah jelas. Jadi kalau kita menyatakan A dan A union B, maka yang dinyatakan adalah yang di dalam arsiran ini. Oke? Baik, lanjut. Setelah ini kita bicara tentang irisan atau intersection. Seperti huruf N kecil terbalik, tapi bacanya A irisan B. Bukan ANB ya, tapi A irisan B. Jika irisan kosong, maka A dan B dinyatakan tidak beririsan. Maksudnya apabila A dan B tidak memiliki elemen atau anggota yang sama, itu maka disebut irisan kosong, maka A dan B tidak beririsan. Nah, misalkan tadi kita balik ke contoh awal. 1, 2, 3, itu himpunan A. Himpunan B-nya 3, 4, 5. Kalau kita ingin definisikan irisannya apa? Ya yang sama dari kedua himpunan ini, ya ini 3. Yang ada di tengah-tengah ini adalah 3. Misalkan pada kasus berbeda, di mana anggota himpunan A berbeda, tidak ada yang sama sekali dengan himpunan B, maka tidak ada irisan atau himpunan kosong. Kalau untuk irisan sudah paham atau butuh contoh lagi? Cukup jelas? Paham, Pak, cukup. Oke, udah paham? Paham, Pak. Oke, bagus. Saya lanjutkan ya. Kemudian ada istilah komplement atau tidak. Komplement itu adalah semua yang tidak merupakan anggota himpunan A, tapi tetap anggota himpunan semesta. Biasanya ditulis sebagai A, huruf C kecil atas, atau A aksen. Kita bisa menyebutnya sebagai A aksen. Misal, jika U adalah bilangan bulat positif kurang dari 10, jadi himpunan semestanya ini adalah bilangan bulat positif kurang dari 10, komplemennya dari X lebih besar dari 3, apa? Nah, kalau yang ini perlu contoh. Kalian paham atau tidak dengan konsep komplement atau not yang saya sampaikan? Tidak paham, Pak. Paham nggak? Nggak Misalkan paham, gini, Pak. nggak paham. Oke, gini ya. Saya kasih contoh yang lebih mudah dipahami. Misalkan, ya kita kembali saja ke kita bertiga. Yang namanya himpunan semestanya adalah peserta kuliah matematika diskrit hari ini. Berarti ada saya, ada Huda, ada Irsan. Seperti ini ya. Bukan, ini bukan A, ini adalah himpunan semestanya, berarti dia adalah U. Mana U? Oke. Misalkan saya ingin bikin himpunan A, di mana himpunan A ini menyatakan mahasiswa. Dari 3 anggota himpunan ini, yang merupakan mahasiswanya yang mana? Salah. Silakan dijawab, Udah, Irsan. 2, Pak. 2. Siapa 2. saja anggotanya? Udah sama Irsan. Oke. Huda dan Irsan. Ini kita nyatakan sebagai himpunan A. Kalau gitu, yang tidak termasuk himpunan A atau A aksen,
Itu apa? Yang mana? Bapak. Ya, benar. Maka A aksennya atau A komplement adalah yang tidak termasuk ke dalam himpunan A, tapi masih tergabung dalam semesta. Disitulah saya anggotanya. Nah, misalkan saya kasih contoh lagi. Misalkan kalau dari contoh yang tadi kita bilang semestanya adalah semua bilangan bulat dari 1 sampai 10. Oke? Kemudian disebut bila himpunan A adalah X lebih besar dari 3. Kira-kira anggotanya himpunan A ini apa saja? 4, 4 sampai 4, 5, 4 sampai 9, 4 sampai 10 pasti. 10 10. ya, Ya 10 ya. karena dia termasuk ke dalam semestanya. Nah, Hmm. sekarang yang tidak termasuk ke dalam himpunan A adalah 1 sampai 3. 1, benar 2, sekali 1, 2 dan 2, 3. 3. Karena himpunan A tadi anggotanya adalah 4, 5 sampai 10. Berarti 1, 2 dan 3 merupakan A komplement atau A aksen yang tidak merupakan anggota dari himpunan A, tapi masih merupakan anggota dari himpunan semesta. Saya baru datang ya nih Pak. Ya, saya tahu Ziad. Terima kasih sudah datang. Nah, karena terlambat, ngikutin kuliahnya aja ya. Oke, sudah paham dengan komplement? Kak. Oke, sip. Ada yang Oh masih ya, belum? Pak. Ya, Ziad. Kalau himpunan kosong, komplemennya apa? Ya, nggak ada. Ya, tergantung sih sebenarnya. Kalau misalkan gini, misalkan kita punya, misalkan kita mau bikin, ya lihat himpunan semestanya, Ziad. Misalkan kita Oh, ingin bikin, tergantung ya. ya tergantung. Ini kan semuanya. Ya. Tapi pertanyaan Ziad bagus lah. Kita contohkan lah ya. Kalau misalkan himpunan kosong, komplement dari himpunan kosong itu apa? Irsan sama Huda bisa jawab nggak? Nggak ada, Pak. Kosong Pak kalau. Tergantung himpunan Kan kosong. semestanya. Nah, anggaplah gini. Oh ya. Misalkan himpunan semestanya adalah peserta kelas matematika diskrit. Siapa aja? Ada Iya, Pak. 4. Ada saya, ada Irsan, ada Huda, ada Ziad. Terus saya ingin bikin nih himpunan A adalah peserta kelas yang wanita. Ada nggak? Nggak ada, Kosong, Pak. Pak. Jadi itu yang himpunan kosong. Nah, benar. Kosong. Jadi himpunan A-nya kosong nih. Nah, tapi kalau A komplemennya siapa aja? Ya, kita berempat. Laki-laki lah. Benar, yang laki-laki. Ya, jadi semua di himpunan semestanya ya merupakan A komplement. Jadi jawabannya dari Ziad, kalau misalkan tidak ada himpunan lain selain himpunan kosong dalam suatu himpunan semesta, maka A komplement Siap. dari Komplement. bilangan kosong itu adalah semesta. Semesta himpunan semestanya seperti itu ya. Karena himpunannya tadi, himpunan kosongnya tidak mengambil anggota sama sekali dari himpunan semesta. Paham? Ampun. Oke. Oh, iya. Udah Irsan, Siat paham? Hmm. Tadi Siat, ini mana nih yang nanya nih? Paham gak Siat? Hilang kah? Kayaknya sih ada tapi nggak kedengeran suaranya. Ya sudah, saya nggak paham.
Oke, baik. Ini nggak bisa dikecilkan. Oke, baik. Dengan komplement sudah paham ya. Jadi yang tidak termasuk dari himpunan yang dinyatakan. Selanjutnya adalah difference atau pembeda. Pada operasi difference atau pembeda ini, pembeda dari himpunan A dan B adalah A dikurangi B. Berarti yang dimaksud di sini adalah anggota dari himpunan A yang tidak termasuk sama sekali dari yang jadi anggota dari himpunan B. Bentuknya seperti ini, notasinya ditulis sebagai A dikurangi B, tapi dia juga memiliki kesamaan nilai dengan A irisan yang bukan B. A irisan komplement B, seperti itu. Ini paham nggak? Mau pakai contoh? Harus pakai contoh ini mah. Bentar ya. Ya Pak contoh. Misalkan eh 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 eh. Nah, misalkan begini. Paling enak itu pakai contoh anggota kelas saja. Sebentar. Tapi susah. Kalau kayak gini kayaknya pakai angka aja. Misalkan A-nya adalah 1, 2, 3. Kemudian B-nya adalah 3, 4, 5. Ini grafiknya jadi seperti apa? Ada yang tahu? Yang di tengah angka berapa? 3. Angka 3. 3 ya? 1, ya 3. Benar. 3-nya di tengah. 3, 4, 5 adalah anggota B. 1, 2, 3 adalah anggota A. Nah, oke. Kita mulai dari awal. Kalau A gabungan B, apa saja? A union 1 sampai 5. 1 sampai Sampai 5. 5. Oke, bagus. A irisan B. Apa? 3. 3. 1, 2, 3, 3, 4, 5. 3 saja. Kalau irisan itu 3. berarti yang di tengahnya saja. Kalau irisan itu yang merupakan anggota bersama ya. Jadi 3-nya saja. Nah, tapi Oh ya, Pak. Di itu Pak, di A gabung B. Kalau untuk orang yang belum tahu himpunan A apa saja atau himpunan B apa saja, ya. kan dia tidak tahu bahwa 3 adalah anggota A sekaligus anggota B juga ya. Iya, nggak tahu. Karena itu kita harus Nah, menyatakan jadi himpunannya dengan jelas supaya anggotanya tahu apa saja. caranya gimana, Pak? Ya, supaya tahu, kita harus ngasih tahu dulu anggota A apa saja, anggota B apa saja. Oh, Kalau jadi misalkan kita tidak maksud saya, menyatakan anggota himpunan itu siapa saja, maka kita tidak bisa menyatakan itu sebagai suatu himpunan. maksud saya nggak ditandain gitu, Pak? Ditandain apakah? Angka 3 itu Di mananya? di A gabung B Nggak yang dengan perlu, cara karena mendaftar nggak anggotanya. perlu. Karena yang Oh, ditanya nggak perlu adalah A ya? gabung B. Iya. Kita nggak tahu di dalam A gabung B itu sebenarnya komponen mana yang berulang dan memang kita nggak perlu tahu. Karena harapannya memang dalam menyatakan A gabung B, kita sudah tahu A itu apa saja, B itu apa saja. A gabung B baru bisa kita bilang setelah kita tahu A dan kita tahu B. Kalau kita nggak tahu A dan B, maka kita nggak bisa menyatakan ini. Kecuali kalau misalkan kita dikasih tahu dua komponen ini. Kalau A gabung B 1, 2, 3, 4, 5 dan A irisan B3, kalian bisa gambar seperti ini. Nanti ini saya keluarin waktu ujian. Kan ketahuan. Oh, Kalau dalam organisasi mah lihat list anggota ya apa ya? iya. Kita harus lihat list anggota. Anggota A, Bener. anggota Kalau B isi ini. bener. Jadi kalau kalian pengen tahu himpunan A anggotanya apa saja, himpunan B anggotanya apa saja, kalian harus tahu kedua informasi ini. A gabung B apa saja, A irisan B-nya apa saja. Baru kalian bisa gambar ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ya udah bikin 1, 2, 3, 4, 5. Irisannya di mana? Di 3, ya udah berarti irisannya di 3. Nggak bisa kalau kita Pak, menyatakan A dan B hanya tahu A gabungan B saja.
Oh gitu ya. Iya, nggak bisa. Kalau himpunan kosong, Ya, irisan himpunan kosong juga. Jadi nggak ada. himpunan kosong lagi nggak Pak? Nggak bisa. Itu yang seperti saya sampaikan di grup WhatsApp ya, Ziad. Kalau himpunan kosong itu tidak bisa beririsan dengan himpunan kosong. Kalau Oh himpunan nggak kosong, bisa. ya kosong aja ya nggak bisa. Itu bisa jadi tak hingga itu nanti kalau misalkan bisa irisan kayak gitu. Ya himpunan kosong ya sudah kosong saja, terima satu nasib. Jadi di dalam satu himpunan semesta ya cuman ada satu himpunan kosong. Dan itu juga kalau memang tidak ada yang jadi anggota himpunannya gitu. Tapi kalau misalkan masih ada yang jadi anggota himpunannya ya tidak ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu bukan seperti anggota lain yang bisa banyak, itu himpunan kosong ya cuma satu aja. Nah, oke, lanjut ya. Kemudian kita sudah tahu A gabungan B, kita sudah tahu A irisan B. Sekarang kita ingin lihat A dikurangi B ini anggotanya apa? Bagaimana kita tahu A dikurangi B? Ya, kalau kita Satu, pengen tahu A dua. dikurangi B, berapa? Gimana? 1 dan 2, bukan? 1 dan 2. Dasarnya apa? Ya, jadi himpunan A yang bukan apa ya? Himpunan A yang bukan anggota himpunan B, Benar. gitu ya? Himpunan A yang bukan yang anggotanya tidak termasuk himpunan B. Berarti yang kita lihat yang ininya saja. Nih, yang saya arsir. Jadi yang kita ambil yang 1 dan 2-nya saja. Karena 3, meskipun himpunan A punya 3, tapi di sini dia merupakan anggota himpunan B juga. Jadi kita yang kita cari dari A kurangi B adalah himpunan A yang benar-benar A saja. Oke, paham? Huda Irsan paham? Mau dikasih contoh lagi atau paham? Paham, Mbak. Paham? Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, tadi layar saya. Nih, ini kelihatan? Saya lanjutkan. Masih kelihatan layarnya? Kardinalitas Muncul, dari Pak. gabungan dua himpunan. Muncul? Nggak muncul. Udah muncul. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan dengan kardinalitas dari gabungan dua himpunan. Nah, ini yang biasanya membingungkan buat kita semua. Kalau kardinalitas dari gabungan dua himpunan, itu dikatakannya sebagai harga mutlak dari A union B. A union B itu seperti ini. Nah, ini yang biasanya membingungkan. Kenapa? Karena jumlah dari irisan kedua himpunan ini kadang-kadang kita nggak tahu berapa atau membingungkan. Karena itu untuk agar kita tahu jumlah total dari kardinalitas gabungan dua himpunan, nah ini kayaknya kita perlu kasih beberapa contoh ya. Maka pertama kita harus tahu anggota himpunan A jumlahnya berapa, kemudian anggota himpunan B jumlahnya berapa, dikurangi dengan anggota dari A irisan B jumlahnya berapa. Saya kasih contoh ya. Kita balik lagi ke yang gampang ini. Coba saya himpunan A ada 1, 2, 3, 4. Nih saya tambahin. Himpunan B ada 3, 4, 5, 6. Gimana gambar himpunannya? Yang di tengah angka berapa aja? 34. 3, 4. Seperti ini ya. Jangan lupa dikasih titik untuk melambangkan satu anggota. Ini himpunan semesternya. Oke. Ini yang kita ingin lihat sekarang adalah kardinalitas dari gabungan dua himpunan. Harga mutlak dari A union B. Untuk tahu ini,
kita harus tahu dulu kardinalitas dari himpunan A ditambah kardinalitas dari himpunan B Pak, 2 garis tegak itu dibaca apa? bisa dibaca sebagai harga mutlak. Tapi untuk Oh ya. himpunan kita nyatakan sebagai kardinalitas atau jumlah anggota dari himpunan dikurangi kardinalitas dari A irisan B. Nah, berapa kardinalitas dari A? 1, 2, 3, 4. Berapa itu berarti jumlah elemennya? Jumlah anggotanya ada? Jumlah anggotanya ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 2, Pak. Loh, 2 itu dari mana? Dari anggota himpunan. Anggota himpunan A kita lihat dari jumlah anggotanya. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. 4. Iya, ada 4. Kalau yang anggota himpunan B berapa? Ada 4. Sama 4, Pak. Sama 4. 4, 5, 6. Benar. Karena ada 4 angka. Ada 4 angka, benar ada 4 anggotanya. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu A irisan B, anggotanya jumlahnya berapa? Ada berapa? 2. 2, Apa aja? 4, 3, 4. Sama 3 sama 4. 3, 4. Karena itu, kalau misalkan kita ingin tahu kardinalitas dari gabungan himpunan A dan B, itu dapatnya dari 4 ditambah 4, ini ya. Ini 4, ini 4. Dikurangi 2, jadinya 2. Duh. 6. Jadinya 6. 6, Pak. Berarti 6 itu adalah total jumlah anggota himpunan A gabungan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita nggak ngitung 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Tapi kita hitung ini sebagai satu anggota. Karena yang kita cari adalah A union B. Paham? Atau mau dikasih contoh lagi? Paham atau mau dikasih contoh lagi? Tambah. Paham? Oke, Paham. ada satu contoh soal yang ingin saya bahas. Setelah itu mungkin nanti ini internetnya putus. Masih ada 7 menit sih. Cukup. Nah, nanti kita kerjakan soal sama-sama. Soal yang saya keluarin waktu UTS. Nih, ini enggak keluar waktu UTS. Baik. Ini kalau misalkan kalian pakai bahasa pemrograman menggunakan Python. Dalam bahasa Python, ya kalau kita pakai gabungan, itu kita gunakan garis tegak ini. Kalau kita nyatakan irisan, kita gunakan tanda dan. Nah, misalkan seperti ini. Kita punya himpunan A. Bentar. Kenapa jadi begini? Misalkan kita punya himpunan A. Himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 4, 5, 6, 7, 8. Kalau misalkan kita ingin nyatakan A gabungan B, maka munculnya merupakan gabungan dari A dan B. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang merupakan irisannya tidak disebutkan. Kalau kita ingin menyatakan irisan, kita gunakan perintah ini, A dan B. Yang merupakan irisannya baru disebut, 4 dan 5. Kalau kita ingin melihat A dan B, A dikurangi B, maka yang muncul adalah 1, 2, 3. Karena 4 dan 5 termasuk anggotanya B. Kalau saya ingin melihat B dikurangi A, yang muncul berapa? 6, 7, 8.
Bagus sekali. 6, 7, 8. Nah, oke. Kalau misalkan kita ingin menyatakan kardinalitas, kita menggunakan perintah len. Ini ya. Perintah len ini. Misalkan kita ingin lihat len A. Len A itu berarti anggota dari himpunan apa? Himpunan apa? Len A. Len itu adalah kardinalitas. Kardinalitas dari himpunan apa? Ayo dijawab. Halo? 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 Udah Irsan siap? Apa? Ini kan pada nggak ada yang jawab. Huda sama Irsan sama Ziad kemana ini? Yang saya dengar sekarang bunyi kendaraan semakin keras, Pak. Oh gitu? Ya, saya pindah aja nih. Boleh. Udah dengar suara saya lagi? Tadi nggak dengar suara saya atau gimana? Kerasa samar aja, Pak. Kalau sekarang sudah dengar? Iya, dengar, Pak. Oke, baik. Coba dijawab ya sekarang kardinalitas dari A. Ada berapa? Ada 5 ya? 5. Kenapa jawabannya 5? Ada 4 koma ya, Pak? Kenapa 4 koma? Kardinalitas dari A dinyatakan sebagai 5 karena apa? Ya, anggotanya ada 5. Benar sekali, karena anggotanya ada 5. Nah, Tapi sekarang kan saya pikir setelah anggota terakhir itu nggak mungkin ada koma ya. setelah anggota terakhir, ya tidak dikasih koma. Jadi mau istilahnya ini anggota, kalau misalkan len B, berapa jawabannya? Berapa len B? 5. 5. 5, Karena? Pak. Anggota ada 5, Pak. Anggotanya ada 5. Oke, benar sekali. Bagus, udah paham ya? Ya, Pak. Nah, ini adalah beberapa hukum yang berlaku dalam operasi himpunan. Yang pertama adalah hukum komutatif yang menyatakan kalau A himpunan B, A gabungan B itu sama dengan B gabungan A. Kalau kita bicara gabungan, dibolak-balik tetap sama. Kemudian A irisan B dengan B irisan A itu sama. Mau dibolak-balik himpunannya itu sama. Kebayang? Ya, Pak. Oke. Kemudian ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini A gabungan B gabungan C itu sama dengan A gabungan dari B gabungan C. Jadi kurungnya mau ditaruh depan atau belakang itu sama. Ini sama kayak tambah kurang aja lah ya. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Atau 5 dikurangi 4 dikurangi 3 sama dengan 5 dikurangi 4 dikurangi 3. Mau dibolak-balik kurungnya di siapa duluan, hasilnya sama. Nah, tapi berlaku hukum distribusi. Hukum distribusi itu kalau misalkan A gabungan dari dikurung B irisan C, maka operasinya menjadi A gabungan B irisan A gabungan C. Jadi kalau ada kurung dan operasi luar dalamnya berbeda, itu berlaku hukum distributif. Kalau fungsinya sama, kurungnya depan, kurungnya belakang, tetap sama. Kalau hukumnya distributif, untuk A, kalau misalkan dia gabungan dari B irisan C, maka dua-duanya dijadikan gabungan. Kalau ini yang dilihat adalah A irisan, dua-duanya dijadikan irisan, tapi yang di luarnya menjadi gabungan. Nah, ini minggu depan tolong dikerjakan ya untuk membuktikan 3 ini. 2 yang di bawah deh, yang di atas itu nggak usah dibahas. Ini saya tutup dulu, nanti saya bikin lagi. Tolong ditunggu linknya. Yang untuk pekan depan itu apa ya?
pakai diagram Venn bukan kerjainnya? Ya, pakai diagram Venn saja. Bikin gambar-gambar lingkaran himpunan A, himpunan B, himpunan C gitu ya. Ya kalau apa ya?